Oke, kita lanjut perjalanan di part 2 ini dari Bontang menuju ke Sangatta, menuju ke Muara Bengalon. Harusnya kita memang lanjut ke Wahau ya, tapi karena terlalu lelah, kemudian sekitar jam 2 dini hari, kita harus istirahat di masjid. Nah, di masjid nanti kita nggak sendirian, banyak ternyata driver-driver yang istirahat maupun banyak temannya. Banyak temannya lah. Oke, baik, kita simak video kita ini. Berikut ini ya. Wow. Belum dapat 20 menit perjalanan, ternyata di jalan kita sudah kedatangan tamu. Tamunya itu sih pengendara lain juga, cuman yang kepancing emosi mungkin ya. Karena kita selalu beriringan sama driver yang di depan, sehingga dia nyalip kita terus motong kita di tengah-tengah, kemudian dia laju sekali. Tapi ya karena kita kemancing emosi, kita ikut laju juga. Tapi kita nggak melanggar marka, kita tetap jalan posisinya diambil di jalur kiri, nggak ngelewatin dia, nggak kendali dia, tapi kita pepet terus nih dari belakang. Jadi jalannya tuh mepet terus. Mobil kecil juga, kurang lebih sama tipenya sama yang saya bawa, gitu kan. Tapi, ini perjalanannya nih. Lihat akhirnya dia nggak bisa ngikutin kita karena di situ kita cium bau-bau ini ya, bau-bau kayak hangus. Entah, jadi kita sempat mikir ini mobil kita ada yang hangus kah atau mobil di luar kita nggak tahu. Ternyata kampas koplingnya yang tadi pengendara yang sempat emosi tadi habis, jadi harus berhenti mendadak, ngambil sen kiri, terus nggak belok kanan sih ya, ngambil sen kiri ya belok kiri. Ya begitu guys, artinya tetap jangan terlalu kepancing emosi. Namanya di jalan semua kejadian itu bisa terjadi. Tapi tetap harus kontrol. Kalau lelah istirahat. Ya kalau ada bau-bau hangus, ya belok sen kiri, belok kiri. Jangan dipaksain. Jangan sen kiri, belok kanan. Kita alhamdulillah perjalanan kita lancar karena memang sebelum kita jalan kita sudah prepare semua terkait mesin, kemudian kampas kopling, rem dan lain sebagainya. Dan jangan lupa berdoa ini. Itu penting. Nah, ini perjalanan kita sudah mulus lah ya. Perjalanan dari Bontang menuju Sangatta itu mulus. Kita jam berapa? Aku kurang lebih perjalanan Bontang Sangatta itu 1 jam. Ke 1 jam ya. Jarak tempuhnya. Kita kan sempat istirahat tuh di warung ya. Kita sempat istirahat di warung kan, yang di Bontang itu. Di Bontang ya. Terus kita lanjut lagi. Jam berapa kita istirahat? Sekitar 1 jam. Yang di mana itu? Yang di Bontang. Di Bontang itu dari jam 8 sampai jam 9. Berarti ini dari Bontang Sangatta jam 9-an ya. Iya, jam 9 mulainya. Sampai Sangatta jam 10. Dan jalanan tetap tidak ada penerangan, sehingga harus hati-hati. Karena jalan ya nggak tahu sih bagaimana, yang jelas tidak ada penerangan. Kita di sini sudah mulai adaptasi, larinya nggak 40 lagi, bisa sampai 60 km. 70 atau 80 sudah bisa, tapi nggak bisa 100, nggak berani karena terlalu gelap juga. Ya itu juga terlalu nekat. Itu nggak boleh. Oke, nah ini kita sudah mulai masuk di Bontang, di Sangatta. Selamat datang di Sangatta, kota tercinta. Iya, aku cinta kamu. Siapa tahu bagi yang nonton ini ada warga Sangatta. Bisa komen halo, ya. Warga Sangatta. Sangatta itu luar biasa. Ternyata makanannya juga murah-murah. Iya. Kita kaget tuh ya. Dibandingkan Kalimantan Utara, ternyata di Kaltim itu Sangatta tuh makanannya murah. Pernah kita makan pagi-pagi sih, sudah tahun sebelumnya, makan nasi kuning itu cuma 10.000. Sedangkan ya di tempat lain sudah lebih dari itu, dan kita kaget, dan itu kenyang sekali. Kita ini ngantar paket dulu ya. Ngantar paket dulu. Kita lambat, sudah di kota, kita sudah masuk kotanya. Kita mulai pelan-pelan karena harus menghubungi yang mau kita antar paket. Tapi ada kejadian konyol waktu ngantar paket. Konyolnya itu gimana? Konyolnya itu kita pengen tag. Tag kalau kita sudah sampai di sana. Kalau udah sampai, kita nunggu yang penerima paketnya. Iya, masih menunggu. Nah, ternyata pas kita tag itu orang yang
kita mau antar paket pesanannya itu masuk frame kita, dan kita tuh nggak sadar ternyata orang itu yang pengen yang menerima paketannya itu. Karena kita belum pernah ketemu sebelumnya, bahkan kita pikir orang ini mau nanya atau apa kan? Kita mikir mau minta bantuan atau mau nanya apa. Jadi pas sudah masuk ke kita, sudah ada di belakang kita jadi kikuk. Kaget. Nah, Tapi sempat ada kok rekamannya, nanti kita perlihatkan. nah ini jadi di Sangatta itu ternyata kita harus keliling dulu cari pom bensin, cari pom bensin, dan ya ternyata zong. pom bensinnya tutup. Udah tutup. Kita jam 10 sampai Jam 10. Sangatta, pom bensin tutup jam 10, sehingga kita harus beli BBM di Eceran malah. di jerigen-jerigen. Ya nggak apa-apa, kita berbagi rezeki. Karena memang setiap perjalanan kita harus ngisi BBM. Kalau dari Samarinda ke Bontang, ya kan, nanti di Bontang kita harus ngisi dulu, misalnya kita ngisi full lagi, nanti dari Bontang Sangatta kita isi full lagi, karena setelah lepas dari Sangatta ya sudah, berarti nggak ada pom bensin. Nah nih, coba kita simak. Kita istirahat sejenak karena tadi kan di Bontang kita ngambil pesanan teman tuh. Sekarang kita lagi nunggu orangnya yang mau ngambil. Jadi kita janjiannya di depan Bank Mandiri Sangatta. Kita sambil negur nih driver satunya. Nah, ini, halo bang, lihat. Seru ya tadi ya? Seru. Tadi ada mobil Ayla juga yang mungkin panas sekali ya, ngejar kita sampai ternyata tiba-tiba ada bau aroma tak enak dari mungkin kampas kopling. Akhirnya dia pinggir, berhenti karena memang udah diambil barang kesananya sama bapak tadi. Kita nggak tahu orangnya yang mana, orangnya juga bingung yang mana kita. Tapi syukurlah kalau kita bisa sekalian jalan, kemudian kita bisa bantu teman, insya Allah adalah rezeki kita. Itu yang penting. Itu yang penting, geng. Jadi di jalan itu banyak-banyaklah memberikan kebaikan dan bantuan kepada orang, supaya kita nanti kalau di jalan juga banyak dibantu. Betul. Sip. Kita next, lanjut ya. Mana? Wow. Kisaran 4 sampai 5 jam. Ya, mungkin sekitar 4 sampai 5 jam. Oke, tapi kita cari bensin eceran dulu. Bensin jerigen dulu. Oke, bye-bye. Kita beli bensin eceran. Oke, jerigen 1 liter 8.000. Ya, lumayan. Isi berapa bang ya? Berapa? 10. Bensin. Kalau ibu 24 jam. Sambil sini. Kita isi 10 liter. Ini kan? 10 liter. Pas. Oke. 10 liter. Lumayan lah. Berarti tadi kita dari aku cuma ngisi 10 liter aja. Irit ya? Irit, geng. Oke. Sudah isi bensin, kemudian kita bayar, kita lanjut jalan. Belum dibayar. Apaan? Setelah lepas dari isi bensin di Eceran, di pinggir jalan di Jerigen, kita lanjut perjalanan menuju
Wahau harusnya menuju Wahau, tapi karena Rencana sudah awalnya. lelah, rencana awalnya Wahau, tapi karena lelah kita istirahat di Muara Bengawan di masjid. Nah ini guys, nih, oke kita sudah sebenarnya lelah-lelahnya karena banget, tapi ya lepas dari Muara Bengawan itu menuju Wahau itu jauh sekali perjalanan, tidak ada tempat istirahat, jadi kita memutuskan untuk istirahat di sini. Minimalisir hal yang nggak diinginkan. Iya, karena Ya satu bukan penting. cuma kesehatan, ada bisnis Oh iya. lepas dari Muara Bengawan. Kita jalan dari Muara Bengawan itu jam sekitar jam 2 jam 3 itu menuju Wahau itu sampai subuh ya, sampai subuh jam 5 baru sampai Wahau. Jadi itu perjalanannya jadi kita nggak boleh, ya nggak nakut-nakutin sih, tapi ya harus waspada utama. Faktanya juga begitu. Mau tahu lebih lanjut tunggu di mana. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, maaf teman-teman, tadi malam langsung tidur, nggak sempat tag, nggak sempat ngasih tahu kita di mana. Tapi kita di mana nih bang? Di Muara Bengalon. Kita di Muara Bengalon. Jadi kita nggak sempat sampai ke Wahau, tapi sekarang jam 2:20 dini hari kita langsung menuju Wahau. Kalau bisa sempat sholat subuh dulu, nanti baru kita ke Berau Kaltim, habis itu lanjut ke Kaltara. Doakan kita diberikan kelancaran, terus keselamatan dan sampai tepat waktunya. Cuma memang dari sore itu kita musuhnya lawannya truk terus nih, jadi beda. Kalau setiran di Jawa mungkin ya kan lurus terus itu baru jalanan besar, jadi nggak ngambil banyak tenaga, nggak terlalu capek. Tapi kalau di sini perjalanan Kalimantan Timur Kalimantan Utara, kalau sudah lawannya truk, banyak truk, mau nggak mau kita banyak ngalah. Kenapa? Karena jalannya kecil, baru naik turun gunung. Nah, itu sudah resikonya capek. Jadi kalau nyetir nggak bisa begini ya, tapi kita jika sweat, wah itu sudah. Oke, lanjut lagi, kami jalan lagi. Tolong bantu kami like, subscribe, dan Komen, jangan komen, lupa. jangan lupa, dan bagikan keteman ini ke Bagi teman-teman. mungkin bagi teman-teman juga pernah perjalanan jauh dari Kaltim dari Kalimantan Timur menuju Kalimantan Utara, mungkin juga bisa sharing ke komentar di bawah itu ya. Oke. Sharing-sharing pengalaman. Oke, kita lanjut ke part berikutnya.